Halo semuanya, di video kali ini aku mau share dari buku Heart Listen yang sedang aku baca, dan buku ini sangat memberkatiku. Buku ini berisikan tentang analogi yang Tuhan sendiri berikan kepada gereja kami, gereja Overcomer, yang selama 4 tahun terakhir ini mengalami Heaven Invasion, di mana Tuhan benar-benar datang dan memberikan hatinya, menyampaikan isi hatinya kepada setiap kami. Dan biarkan setiap kita anak-anak Tuhan mau memiliki yang namanya kerendahan hati untuk mau membaca apa yang Tuhan mau untuk setiap kita itu mengerti tentang isi hatinya sendiri. Agar setiap kita gak menjadi anak-anak Tuhan yang menebak-nebak. Sebenarnya apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, aku akan bacakan satu analogi yang memberkati hatiku, yaitu adalah analogi untuk hati untuk Tuhan. Analogi hati untuk Tuhan. Di dalam analogi ini, seorang pendoa mendapatkan sebuah penglihatan di mana dia itu sudah sampai di dalam sebuah pantai. Dan pendoa ini melihat ke tengah pantai sudah ada Tuhan Yesus yang sedang duduk. Dan Tuhan Yesus memanggilnya. Dan hari itu Tuhan Yesus berkata ada sebuah analogi yang ingin Tuhan sampaikan dan ingin untuk setiap kita itu mengerti. Lalu di hadapan pendoa ini muncul 3 orang yang menjadi simulasi, di mana hari itu Tuhan memberikan kepada 3 orang ini sebuah hati berbentuk kaca yang diberikan satu orang satu. Dan Tuhan berkata bahwa aku memberikan kalian masing-masing sebuah hati. Jagalah hati ini, suatu saat aku akan datang kepadamu. Lalu pulanglah ketiga hamba atau ketiga orang ini. Dan orang yang pertama ketika mendapatkan hati ini, dia berkata, dari hatinya dia berkata, aku harus membuat indah hati ini supaya suatu saat Tuhan datang, dia akan melihat keindahanku. Lalu orang ini pergi ke suatu tempat dan dia menjadikan, dan tempat itu penuh dengan emas, dan dia memberikan hatinya di tempat itu dan meminta untuk hatinya diubah menjadi sebuah emas gitu. Lalu orang itu berkata, hatiku sudah kubentuk menjadi emas, pasti Tuhan suka dan berkenan kepada hatiku. Lalu datanglah Tuhan kepada orang pertama. Lalu Tuhan berkata, di mana hatimu? Lalu orang pertama itu memberikan hatinya yang sudah berubah menjadi emas. Tuhan, aku sudah mengubahnya menjadi emas, indah bukan? Lihat, hatiku sudah berubah menjadi emas. Seketika diambil hatinya dari orang itu, dan Tuhan berkata, bolehkah aku menjatuhkannya? Lalu orang pertama itu berkata, jangan Tuhan, hatiku sudah kujadikan emas, sayang sekali jika dihancurkan. Lalu dikembalikan hati itu kepada orang yang pertama. Lalu pendoa ini melihat ke orang yang kedua. Dan orang kedua itu melihat kejadian dari orang pertama, dan dia berkata, hati dia yang emas dikembalikan oleh Tuhan. Artinya aku harus membuat hatiku lebih mewah lagi. Lalu orang itu pergi ke suatu tempat yang penuh dengan permata dan berlian. Dan dia memberikan hatinya, dan dia mengubah hatinya itu yang sudah diberikan Tuhan menjadi penuh dengan permata dan berlian. Lalu dia berkata, hatiku sudah lebih mewah, sudah penuh dengan permata dan berlian. Pasti hatiku diterima oleh Tuhan karena mahal. Lalu Tuhan datang kepada orang kedua dan memberikan pertanyaan yang sama. Di mana hatimu? Lalu orang kedua itu dengan rasa bangga memberikan hatinya yang sudah berubah menjadi penuh akan permata dan berlian itu, dan berkata, lihat, hati yang awalnya seperti kaca sudah kubuat menjadi permata dan berlian. Tuhan, engkau pasti berkenan dan akan dengan hatiku. Lalu Tuhan tersenyum tipis, mengambil hatinya, dan Tuhan berkata, aku jatuhkan. Lalu orang kedua ini dengan cepat langsung mengambil hatinya dan berkata, Tuhan, hatiku sudah kubuat dengan begitu sangat mahal. Kenapa engkau mau menghancurkannya? Lalu orang itu pun berpaling dari Tuhan Yesus. Lalu pendoa ini melihat orang ketiga. Ketika pulang, orang ketiga ini hanya membawa hati yang Tuhan berikan itu, diletakkan di dalam dekapannya. Dan dia tidak kemana-mana. Dia hanya berdiam di dalam sebuah ruangan yang sempit, bertembok kayu, tempatnya begitu usang. Dan hari itu begitu banyak orang yang datang ke dalam hidupnya, yang berkata, yakinkah itu dari Tuhan? Dan dia dijatuhkan, dia ditabrak. Lalu ada orang lagi yang berkata, lebih baik engkau menyerah saja. Engkau itu anak yang tidak punya masa depan. Dia ditabrak lagi, dan orang itu jatuh lagi dan bangun lagi. Lalu datang lagi seseorang, dan dia berkata, hidup kamu tuh sudah susah. Yakin mau hidup buat Tuhan? Uang 50.000 saja engkau tidak pernah melihatnya. Lalu ditabrak lagi dan jatuh lagi. Lalu pendoa itu melihat bahwa hati yang Tuhan beri, hati kaca yang Tuhan beri itu sudah retak. Tetapi orang ketiga ini berkata, aku harus menjaga hati yang diberikan oleh Tuhan.
Lalu orang ini menjaga hatinya dengan posisi terjatuh sambil terus ditabrak, dan dia mendekapkan hati yang Tuhan sudah beri dengan erat sambil menangis. Lalu datanglah Tuhan kepada orang ketiga ini, lalu memegang kaki orang ketiga ini dan berkata, "Ini aku." Lalu orang ketiga itu bangun langsung lari kepada Tuhan Yesus. Dan saat dia ada di dalam dekapan Tuhan, pendoa ini melihat hati yang awalnya hanya retak menjadi pecah dan remuk. Lalu orang ketiga ini pun berkata, "Tuhan, hatiku remuk di dalam dekapan-Mu. Aku tidak tahan untuk remuk di dalam dekapan-Mu." Tuhan Yesus seperti mengusap air mata orang tersebut dan mulai mempersatukan hati yang remuk dan berkata, "Sekarang biar aku yang membentuk hatimu, kekasihku. Terima kasih Engkau selalu menjaga hatimu." Ketika Tuhan Yesus berkata, "Kekasihku," orang ketiga ini berubah menjadi gembala saya atau Pastor Barry. Lalu Tuhan Yesus memperbaiki hati Pastor. Tuhan Yesus mengeluarkan hatinya dan juga digabungkan kepada hati dan menjadi satu. Lalu dikembalikan kepada Pastor Barry. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Biarlah hatiku yang sekarang ini tinggal di dalammu. Aku selalu bergetar setiap kali melihat hatimu remuk di dalam dekapanku." Ada makna yang Tuhan pengen buat setiap kita anak-anak Tuhan ini tahu. Apa sih sebenarnya makna dari analogi ini? Tuhan berkata, orang pertama dan orang kedua mereka membentuk hatiku sesuai dengan keinginan mereka. Mereka membungkus dengan keindahan yang palsu. Mereka bungkus dengan fasilitas. Mereka bungkus dengan semua berkat. Tetapi ketika aku meminta hati mereka untuk keremukan, ketika aku meminta hati mereka untuk keremukan dan mereka menolaknya. Karena mereka menilai hati mereka terlalu berharga dibanding peremukan dan didikan dari Tuhan. Tetapi sangat berbeda dengan orang ketiga atau Pastor Barry, di mana dia di dalam hatinya sangatlah besar rasa bergantung kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang membentuk hatinya dan aku memberikan hatiku kepada orang ketiga ini. Dan dari analogi ini aku belajar. Sometimes setiap kita anak-anak Tuhan punya begitu banyak cara pikir, yang kita pikir itulah yang terbaik. Dan itulah saya secara pribadi. Dari analogi ini saya bertobat. Saya adalah orang yang selalu pengen menjadi orang yang terlihat fine, baik-baik, gak punya masalah, orang yang baik. Cukup orang lain gak perlu tahu apa yang saya alami ataupun apa kejelekan saya. Saya mau terlihat indah. Mungkin saya orang yang pertama dan orang kedua. Saya mau mendandani hati saya mau berkata, "Tuhan, aku baik. Aku ini A, B, aku ini si emas, aku ini penuh dengan permata, aku ini penuh dengan berlian." Itu aku. Tapi ternyata aku takut untuk diremukkan. Banyak hal yang aku sembunyikan dan akhirnya aku lari dari banyak didikan Tuhan. Aku bersembunyi dari rasa takut terlihat jelekku. Aku bersembunyi dari itu semua dan ujungnya aku gak mengandalkan Tuhan. Yang aku pakai adalah apa? Kekuatanku. Yang aku pakai adalah apa yang dunia lihat baik, apa yang manusia lihat baik. Dan aku lupa bahwa Tuhan melihat jauh yang di dalam. Apakah aku masih mengandalkannya? Apakah aku masih mau diremukkan dan dididik oleh Tuhan sendiri? Dan dari analogi ini aku belajar sungguh-sungguh bahwa benar dan harus buat setiap kita ini punya hati yang sederhana. Untuk yang namanya kita hanya perlu sebenarnya menjaga hati yang Tuhan berikan dan datang dengan apa adanya. Kalau memang kita gak mampu, kita cukup berkata kita gak mampu. Kalau memang kita lagi gagal, kita cukup berkata, "Tuhan, aku butuh bantuanmu." Itu yang Tuhan mau di dalam hidup setiap kita. Bukan membungkusnya menjadi sepertinya indah, sepertinya baik. Tapi biarkan kita ini menjadi anak Tuhan yang benar-benar dan sungguh apa adanya. So, dari analogi ini aku benar-benar mengambil pertobatan. Dan di akhir video ini aku mau mengajak teman-teman yang sudah menonton video ini, mari kita berdoa bersama-sama dan mengambil sama-sama pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat hatimu yang kau sampaikan melalui buku ini, melalui analogi tentang hati yang daripadamu dan hati yang engkau mau, Tuhan. Tuhan, buang setiap cara pikir kami yang salah. Buang setiap cara pikir yang kami pikir benar.
buang setiap ketidakjujuran, buang setiap ketika kami mau terlihat baik, terlihat benar, terlihat untuk menjadi indah, tapi bukan di hadapan-Mu. Buang itu semua. Biarkan setiap kami anak-anak-Mu memiliki kejujuran, memiliki yang namanya kerendahan hati untuk berdatang dan jujur tanpa rasa malu di hadapan-Mu, Tuhan. Biarkan setiap kami para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, seperti hamba yang ketiga yang datang bergantung penuh kepadamu, benar-benar mau berserah dan datang dengan keremukan. Karena firman-Mu Tuhan sendiri yang berkata bahwa Engkau dekat dengan orang yang remuk hatinya. Biarkan itulah setiap kami di hadapan-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang datang apa adanya di hadapan-Mu Tuhan, dan menjaga dengan sungguh hati yang Engkau beri di dalam hidup kami. Bentuk hati kami seperti apa yang Engkau mau, bukan dari apa yang kami pikir baik, bukan dari apa yang kami pikir benar dan apa yang dunia pikir indah. Terima kasih Tuhan buat hati yang Kau sampaikan kepada setiap kami. Bersihkan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau memberikan kami sebuah kesempatan untuk kami boleh bertobat, mengambil kesempatan untuk menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. I hope video ini bisa memberkati teman-teman seperti analogi ini memberkati hati saya secara pribadi. Terima kasih. God bless.